Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa mendengar suara saya? Halo. Bisa mendengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Oke, makasih. Bisa, Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita buka dengan berdoa agar mendidik kita masing-masing, agar diberikan kemudahan dalam belajar untuk hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, pada hari ini Senin tanggal 5 Juli 2021. Ini adalah pertemuan terakhir kita secara virtual dengan Kimia Dasar 1. Minggu depan kalian akan memulai PAT ya. Minggu depan PAT, saya harapannya pada pertemuan kali ini kita tuntaskan semua pembahasan kisi-kisi dan mungkin materi yang belum dipahami seperti itu, sehingga untuk minggu depan kalian dapat melaksanakan PAT itu dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya saya berharap kalian juga turut aktif selama pembelajaran untuk hari ini. Misalnya kalau ada pertanyaan dari saya, nggak usah malu-malu, langsung dijawab aja, atau mungkin kalian masih kurang paham, silakan langsung bertanya saja, boleh dinyalakan mic-nya atau ditulis di kolom komentar. Baik yang mungkin lagi off cam gara-gara ada gangguan sinyal atau sedang sakit, juga harapannya juga ikut aktif dengan mengikuti pembelajaran untuk hari ini, gitu ya. Karena pembelajaran itu pertemuan kita terakhir ya, di kelas 10 ya, dengan harapannya bulan depan kalian sudah naik ke kelas 11 gitu ya. Baik, oke, kita akan langsung mulai pembelajaran kita. Kemarin kalau nggak salah kita sudah sampai di ini, di nomor 5 ya. Kemarin kita sudah sampai di nomor 5. Kita akan lanjutkan di nomor 6, ya, kisi-kisi nomor 6, yaitu menganalisis konsep larutan buffer dan membuat larutan buffer. Nah, kemarin juga banyak banget yang menuliskan ini tentang materi yang belum dipahami gitu ya, tentang larutan buffer. Oke, di sini indikatornya ada 4. Yang pertama, menentukan pasangan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer. Yang kedua, menentukan reaksi yang dapat membentuk larutan buffer. Yang ketiga, menentukan pH larutan buffer dan suatu reaksi asam dan plus basa. Lalu menentukan pH larutan buffer dari suatu reaksi asam basa plus garam. Baik, jadi kita bahas tentang larutan buffer. Larutan buffer. Ya, tolong diperhatikan baik ya. Larutan buffer ini biasa juga disebut sebagai larutan dapar atau larutan penyangga. Nah, jadi sama aja ya. Nah, pengertian dari larutan buffer ini adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan pH. Yang dapat mempertahankan pH dari ketika ditambahkan asam atau basa atau pengenceran dalam jumlah sedikit. Nah, kalau terlalu banyak penambahan asamnya atau basanya, itu tentunya buffer ini tidak kuat mempertahankan pH gitu ya. Nah, misal dia ditambah asam kuat. Asam kuatnya kalau cuma misal 1 atau sampai 5 tetes gitu mungkin masih bisa menahan pH-nya, mempertahankan pH-nya. Tapi kalau sudah misal 1 liter ditambahkan, itu juga
larutan buffer ini ya juga tidak bisa mempertahankan pH-nya kayak gitu ya. Oke, itu tentang larutan buffer. Nah, larutan buffer itu sendiri sebenarnya terdiri dari apa ya? Komponen ya. Komponen larutan buffer. Komponen larutan buffer itu komponen pentingnya itu ada dua. Yang pertama asam atau basa lemah. Nah, tentunya ini yang menentukan sifat larutan buffer. Kalau larutan buffernya itu berada pada pH asam, berarti yang digunakan asam lemah. Sedangkan kalau dia buffernya itu pada pH basa, berarti yang digunakan adalah basa lemah. Gitu ya. Jadi komponen larutan buffer itu yang pertama asam atau basa lemah, dan yang kedua adalah asam atau basa konjugasinya. Konjugasi dari asam atau basa lemah ini, ya. Ini adalah dua komponen penting. Kita sudah belajar kemarin tentang asam basa konjugasi. Kalau dia asam berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Nah, itu sesuai dengan hukum teori Bronsted teori. Kalau asam itu kan menjadi lebih negatif, kalau basa itu kan menjadi lebih positif, ya. Kalau asam itu dia melepas H+, nah hasilnya setelah dia melepas H+ itu dia adalah basa konjugasi. Nah, sedangkan basa adalah menerima H+ atau proton. Nah, hasil setelah dia menerima proton itu menjadi lebih positif, itu adalah asam konjugasi. Seperti itu ya. Jadi komponen larutan buffer itu ini, dua ini ya. Asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya. Kayak gitu. Nah, untuk pembuatan larutan buffer, kita ganti warnanya coba. Untuk membuat larutan buffer itu ada dua cara, ya. Ada dua cara. Yang pertama cara langsung, yang kedua cara tidak langsung. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, ya. Ada cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, cara langsung ini apa? Cara tidak langsung ini apa gitu ya. Cara langsung itu kan tadi udah dijelaskan kan bahwa komponen larutan buffer itu adalah asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasi. Nah, kalau dia secara langsung berarti kita mencampurkan antara asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Gitu. Nah, biasanya asam atau basa konjugasi itu berasal dari garam. Ya, garam. Jadi, untuk cara langsung itu berarti kita mencampurkan asam lemah dengan garam yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Atau kalau dia pH-nya pH basa, berarti kita mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya dalam bentuk garam. Contohnya seperti ini, contoh. Contohnya, nah, jadi kita kalau ingin buat buffer asam, gitu ya. Asam. Nah, kalian harus mencari asam lemahnya apa. Gitu. Jadi asam, kalau buffernya asam berarti kita harus asam lemah berarti yang digunakan. Asam lemah misal apa? Misal asam asetat CH3COOH. Nah, berarti di sini untuk cara langsung berarti kita mencampurkan asam lemah CH3COOH ini dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi dari CH3COOH apa? Nah, kita ketahui bahwa asam itu mendonorkan proton. Berarti basa konjugasi adalah setelah dia mendonorkan proton, berarti kehilangan satu H-nya atau satu protonnya, berarti CH3COO-. Itu. Berarti si buffer asam itu bisa dibuat dengan cara mencampurkan CH3COOH atau asam asetat dengan CH3CO-. Tentunya CH3CO- ini tidak mungkin ada senyawa cuma CH3CO- ini kan ion ya. Jadi CH3CO- itu dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk CH3COONA, bisa garam, atau CH3
COOK juga bisa. Atau CH3COO 2 kali Ca juga bisa. Pokok garam-garam yang mengandung CH3COO min. Nah, itu yang disebut dengan membuat larutan buffer dengan cara langsung. Ya, ada yang mau bertanya? Kan ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi mencampurkan antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya ini biasanya dalam bentuk garam. Gitu. Gitu ya. Jadi yang mengandung CH3COO min apa? Garam apa saja yang mengandung CH3COO min itu bisa digunakan untuk membuat larutan buffer asam yang ininya CH3COOH. Gitu. Nah, kedua, kalau misal buffer basah. Buffer basah ini misal apa ya? Misal amonia ya, NH4OH. Ini kan basa lemah. Berarti nanti kita harus mencari yang mengandung NH4 plus ya, yang mengandung ion NH4 plus ini sebagai asam konjugasinya. Misal amonia itu NH4OH basa lemah, berarti ini asam konjugasinya NH4 plus. Berarti kita cari yang mengandung NH4 plus, bisa NH4Cl, bisa apalagi NH4 2 kali SO4 dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita cari garam-garam yang mengandung NH4 plus kayak gitu. Itu untuk cara langsung. Nah, untuk cara tidak langsung ini tetap konsepnya dua komponen tadi kan asam atau basa lemah dengan asam atau basa konjugasi. Tapi untuk cara tidak langsung ini berasal dari reaksi. Nah, biasanya itu reaksi antara asam lemah ditambah basa kuat atau basa kuat ditambah basa lemah ditambah asam kuat. Nah, tentunya ini untuk buffer asam, ini untuk buffer basa. Ya, misal CH3COOH ditambah KOH. Nah, ini kan asam lemah, ini basa kuat. Ya, hasilnya pasti CH3COOK ditambah H2O, gitu kan? Nah, namun harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah si asam lemahnya ini, si yang lemah-lemah ini harus berlebih. Artinya setelah reaksi dia sisa. Setelah tereaksi itu dia sisa. Ya. Jadi misal di sini 2 mol ya. Di sini 1 mol. Seperti itu. Nah, berarti di sini kan kita cari reaksi pembatasnya kan secara stoikiometri. Berarti untuk cara stoikiometri cari reaksi pembatas kan awal dibagi dengan koefisien. Berarti 2 dibagi 1, 1 bagi 1 cari yang paling kecil gitu kan. Nah, berarti dia yang bereaksi adalah di sini 1 mol, di sini 1 mol, di sini 1 mol. Ya. Nah, berarti untuk yang terakhir untuk sisanya berarti di sini sisa 1 mol, di sini habis, di sini 1 mol. Nah, inilah yang bisa membentuk larutan buffer. Kenapa? Karena dalam satu larutan tersebut setelah reaksi itu berakhir, itu yang sisa apa? Yang sisa ini dan ini. Artinya yang sisa adalah CH3COOH sebagai asam lemah dan ini CH3COOK sebagai basa konjugasi. Yaitu basa konjugasi garam yang mengandung CH3COO min seperti sama kayak cara langsung ini tadi kayak gitu. Nah, itu adalah pasangan asam basa yang bisa membentuk buffer. Ya, jadi untuk poin 1 menentukan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer itu harus kita tahu di sini berarti cara langsung antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya tentunya
kalian harus tahu apakah dia buffer asam atau buffer basa. Ya, sifat asam atau basa dari buffer itu dilihat dari yang lemah, bukan dari konjugasinya. Tuh. Berarti yang kedua, menentukan reaksi yang dapat membentuk larutan buffer. Berarti dilihat dari sini, caranya tidak langsung ini. Antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Tentunya lemah ini jumlah molnya harus lebih besar daripada si yang kuat. Jadi setelah direaksikan, tentunya nanti setelah direaksikan pasti hasilnya itu yang terakhir itu sisa asam lemah dan garamnya, di mana garamnya ini mengandung basa konjugasi. Jadi seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Jelas ya? Nah, itu untuk menentukan pasangan senyawa atau reaksi yang dapat membentuk larutan buffer. Gitu. Nah, selanjutnya di poin 3 dan 4 ini menentukan pH larutan buffer dan ini. Nah, menentukan pH larutan buffer. pH larutan buffer. Nah, pH larutan buffer itu sebenarnya berawal dari sini. Misal saya tentukan CH3COOH ya. Ini kan mengurai menjadi CH3COO- plus H plus secara kesetimbangan. Berarti nilai Ka sama dengan konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H plus dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Ini kan kesetimbangannya. Nah, lalu selanjutnya di sini yang kita ketahui untuk mencari pH kan nilai H plus ini kan ya. Nilai H plus ini. Nah, nilai berarti kalau kita cari nilai H plus untuk menentukan pH sama dengan ini dikalikan Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nanti pH sama dengan min log H plus sama. Nah, tentunya di sini CH3COH itu diambil dari asam lemahnya. Kalau secara langsung ya, asam lemah. Lalu di sini dari basa konjugasi. Atau dari garamnya. Kenapa kok yang diambil dari garamnya, Pak? Gitu ya. Nah, kita ketahui kalau asam lemah ini kan mengurainya sangat sedikit ya. Misal di sini ada garamnya CH3COOK misalnya. Ini kan kalau mengurai menjadi mengurai sempurna kan kalau garam bisa menjadi CH3COO- plus K plus gitu ya. Nah, berarti besarnya CH3COO- itu sesuai dengan CH3COOK. Karena apa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Misal di sini koefisiennya 2, berarti ini 2 kali dari CH3COOK, gitu kan? Udah jelas ya. Ini besarnya CH3COO- ini harus sesuai dengan perbandingan koefisien dari yang diketahui di konsentrasi awal dari garamnya. Nah, karena besarnya CH3COO- ini kan harusnya ditambahkan CH3COO- dari garam dan CH3COO- dari asam asetat itu harusnya ditambah. Tapi karena CH3COO- dari garam ini jauh lebih besar jumlahnya daripada CH3COO- dari asam, sehingga bisa CH3COO- ini diabaikan yang dari asam itu. Sehingga dianggap semua CH3COO- dari yang ada di sini itu berasal dari garam. Nah, makanya di rumusnya itu bisa saya tuliskan H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi garam. Sebenarnya ini dikali valensi. Dikali valensi. Kok dikali valensi, Pak? Gitu. Misal gini, misal kalau CH3COO 2 kali Ca. Nah, ini kalau diuraikan kan menjadi CH3COO- 2 kali CH3COO- dan
Ca2+ gitu kan. Nah, di sini kan CH3COMI-nya kan 2 kali dari CH3COO 2 kali Ca. Nah, berarti di sini konsentrasi garam yang awal ini dikali dengan valensinya, yaitu valensinya 2. Kayak gitu. Berarti tergantung di sini jumlah CH3COMI-nya ya, yang di garam sini tuh. Kayak gitu. Ini untuk rumus mencari H+. Untuk OH- untuk basa itu tinggal diganti aja. Di sini berarti basa lemah, di sini asam konjugasinya, di sini Kb. Kayak gitu. Nah, itu untuk rumusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan untuk yang cara langsung ya. Nah, untuk cara yang tidak langsung sama aja ya. Untuk cara yang tidak langsung sama saja. Rumusnya sama, tapi kan di sini tadi kayak reaksi itu. Reaksi CH3COOH ditambah KOH misalnya seperti itu. Kan ini mengurai menjadi bereaksi menjadi CH3COOK plus H2O. Nah, ini kan direaksikan dulu kan. Misal di sini 2 mol. Di sini 1 mol awalnya itu. Nah, berarti di sini cari reaksi pembatasnya. Tentunya ini reaksi pembatasnya, lalu dikurangi ini 1 mol, ini 1 mol, ini 1 mol karena perbandingannya koefisien sesuai dengan stoikiometri yang sudah dibahas di semester 1. Nah, sisanya berarti di sini 1 mol, di sini 1 mol. Oke. Nah, berarti ini tinggal yang dipakai adalah konsentrasi yang akhir ini ya, bukan konsentrasi yang awal. Ya, konsentrasi yang akhir yang dimasukkan ke dalam H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah, ini kalau kita hitung, misal di sini CH3COH itu Ka-nya 10⁻⁵, ya. Di sini berarti mol asam lemahnya 1, mol basa konjugasinya 1. Berarti H+ adalah 10⁻⁵. Berarti pH-nya adalah min log 10⁻⁵, yaitu 5. Nah, berarti untuk pH-nya sama dengan 5. Kayak gitu untuk reaksi ini. Oke? Ini untuk yang menentukan pH buffer dari asam plus basa dengan asam basa plus garam. Kayak gitu. Nah, sampai sini penjelasan untuk Lawton buffer. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih soal ini ya. Jelas ya? Tidak ada yang bertanya? Oke. Sekarang saya kasih soal. Misal, manakah yang dapat membentuk larutan buffer? Yang A, 100 mili HCl 0,1 M plus 100 mili NaOH 0,1 M. Yang B, 50 mili NH4OH 0,1 M ditambah 50 mili HCl 0,1 M. Yang C, 50 mili NH4OH 0,1 M ditambah 20 mili HCl 0,1 M. Yang D,
50 mili CH3COOH 0,1 M ditambah 50 mili KCl 0,1 M. Yang E 50 mili CH3COOH 0,1 M ditambah 50 mili CH3COOK 0,1 M. Oke. Dari A, B, C, D, E, manakah yang dapat membentuk larutan buffer? Silakan jawab di kolom komentar juga bisa ya. Di chat di kolom chat atau langsung jawab juga bisa. Yuk, silakan yang mau menjawab. Mana yang dapat membentuk larutan buffer? Kita lihat di kolom chat ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Bagus Emiral menjawab C, Muhammad Radifan menjawab E. Oke, silakan yang lain. Tuliskan jawaban Anda. C, Dimas Fergiawan. Kalau ada 2 jawaban juga boleh atau 3 jawaban, bisa lebih dari 1 ya. Samudra C dan E itu Alia C, Dimas C dan E, Mafira C, Hafiz C. Yang lain masih ditunggu 1 menit lagi. Ya, yang lain. Ditunggu jawabannya. Sebelum kita bahas. Kurnia Azhara C dan E, mantap.
Kenapa ngechatnya pada private ya? Harusnya ke semua orang aja, nggak usah private. Everyone. Rizaldi C. Oke. Mantap. Fauzan E. Baik. Oke. Jadi kita coba bahas bersama-sama ya. Nah, manakah yang dapat membentuk larutan buffer? Oke. Cara seperti ini tuh kita harus menganalisis soalnya. Tadi kan larutan buffer itu antara asam lemah atau basa lemah ditambah asam atau basa konjugasi. Di mana asam basa konjugasi ini dari garam. Untuk cara langsung. Cara tidak langsung, asam lemah ditambah basa kuat, asam lemahnya harus berlebih, atau basa lemah ditambah asam kuat, basa lemahnya harus berlebih. Nah, kita harus analisis. Yang A, HCl ini adalah asam kuat. Ini NaOH adalah asam kuat, berarti ini salah. Jelas, ya. Yang B, ini adalah basa lemah NH4OH. HCl ini adalah asam kuat, berarti bisa aja nih, bisa aja masuk kriteria ini kan, basa lemah ditambah asam kuat. Tapi apakah basa lemahnya itu berlebih, gitu kan? Apakah basa lemahnya berlebih? Kita cek. Ini 50 mili 0,1, berarti ini 5 mol. 5 milimol. Ini 5 milimol dan koefisiennya sama-sama 1. Berarti nanti kalau direaksikan habis ini. Semua menjadi NH4Cl dan H2O. Berarti ini salah. Ya. Karena si asam lemahnya itu harusnya lebih besar. Nah, yang ini, yang C, 50 mili ini NH4OH asam basa lemah, ini asam kuat. Ini kalau dikalikan ditambah 5 milimol, ini kalau 20 mili dikali 0,1 molar jadi 0,2 milimol. Berarti ini lebih besar dan koefisiennya sama-sama 1. Kalau gini ya, kalau koefisiennya tidak sama-sama 1, ini coba kalian kalikan koefisiennya gitu ya. Misal di sini H2SO4 gitu kan. H2SO4 ini pasti 2 kali lipat nanti kan, samain dibandingkan dengan ini berarti harus dikali 2 kan. Ini 5 milimol, ini 2 milimol, berarti ini berlebih. Si basa lemahnya itu berlebih. Basa lemah teman asam kuat berlebih, masuk kriteria yang ini. Berarti ini benar. Ya, yang C. 50 mili CH3COH dan 50 mili KCl. KCl ini adalah garam, tapi dia tidak mengandung si basa konjugasi dari asam lemah, asam asetat ini. Berarti tidak masuk dalam kriteria ini, berarti ini salah. Yang D, ini 50 mili CH3COH 0,1 M dan 50 mili CH3COK 0,1 M. Oke, ini asam lemah, ini basa konjugasi, ini garam. Di mana garamnya ini mengandung basa konjugasi yaitu CH3COO-. Berarti ini akan masuk ke dalam kriteria. Gitu. Jadi yang benar jawabannya adalah C dan D. C dan E. Gitu ya. Jadi selamat yang sudah jawab dengan benar. Yang masih jawab 1 nggak apa-apa. Kalian harus lebih teliti lagi, atau yang jawabnya salah nggak apa-apa. Kalian harus lebih teliti lagi. Nah, itu untuk menentukan pasangan asam basa. Selanjutnya, ya, soal selanjutnya, jika diketahui Ka asam asetat 10⁻⁵ dan Kb amonia itu adalah 10⁻⁵ juga, ya. Tentukan pH C dan E. Ya. Tentukan pH larutan buffer yang dihasilkan dari reaksi C dan reaksi E. Oke, silakan dikerjakan. Tentukan pH larutan buffer dari C dan E. Yang C pH-nya berapa, yang E pH-nya berapa? Ka-nya untuk yang E adalah 10⁻⁵, Kb-nya untuk yang C adalah 10⁻⁵ juga. Saya kasih waktu 5 menit. Harus dapat dua-duanya. Berarti sekarang 8.37, saya tagih 8.42.
Harus dapat dua-duanya. Yang sudah selesai silakan tuliskan di kolom chat. Secara everyone aja ya, jangan di private ke saya. Biar teman-temannya tahu. Saya kalau udah dapat satu aja, silakan disampaikan juga nggak apa-apa. Pak, yang C sekian gitu. Nggak apa-apa. Boleh pakai kalkulator. Nanti waktu PAT juga boleh pakai kalkulator ya. Jadi kalau kalian tuh dimudahkan pakai kalkulator boleh ya, pakai aja, jangan menyusahkan diri sendiri ya. Saya pantau kolom chat belum ada yang nulis. Ayo, gimana? Sudah 842. Yuk, yang sedapatnya aja deh. Sedapatnya, misal C aja silakan dapat. Melani, C5
min log 1,5. Yang E 9. Oke, mantap. Terima kasih buat Melani. Yang lainnya? Yang C 8 plus log 2,5 kali 10 pangkat min 6. Yang D pH 5. Yang C 5 min log 2,5. Yang E 5. 5 log 1,5. Oke, terima kasih untuk jawabannya semuanya. Kita coba cek satu persatu. Oke? Yang pertama yang C. Yang C ini kira-kira pH-nya asam atau basa? Itu dulu deh. Buffer asam atau buffer basa? NH4OH ditambah HCl. Ayo silakan jawab. Asam atau basa? Yang C basa, benar ya Radifan ya. Ya, basa. Jadi yang tadi jawab yang C5 salah ya pasti ya. Karena 5 kan pH-nya asam. Lihat tuh NH4OH tadi kan masuk dalam kriteria ini kan, basa lemah ditambah asam kuat. Basa lemahnya kan NH4OH, berarti dia pasti sifatnya basa. Sifatnya basa pasti hasilnya pasti lebih dari 7 ya. Lebih dari 7-nya berapa? Kita cek. Oke. Nah, di sini deh. Biar kelihatan Mas Yan. Kita reaksikan dulu. NH4OH ditambah dengan HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Nah, mula-mulanya berapa mol? Itu kan kita cari molnya mula-mula. 50 mili dikali 0,1 molar adalah 5 milimol. HCl-nya 20 mili dikali 0,1 M yaitu 2 milimol. Ini kan? Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Ini 5 dibagi 1, 2 dibagi 1, berarti yang paling kecil ini ya. Ini adalah reaksi pembatasnya. Si HCl menjadi reaksi pembatas. Berarti yang bereaksi di sini 2 milimol, di sini 2 milimol karena koefisiennya sama ya. Ini juga koefisiennya sama, di sini 2 milimol. Ini 2 milimol. Nah, di sini kita kurangi ya, sisanya berarti 5 dikurangi 2, 3 milimol. Di sini 2 milimol. Ini habis ya, ini 2 milimol. Nah, berarti di sini NH4OH-nya adalah 3 milimol, terus NH4Cl-nya 2 milimol. Nah, lalu kita masukkan, karena dia sifatnya basa ya, sifatnya basa, berarti kita cari OH-. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi asam konjugasi. Ya, Kb-nya tadi 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemahnya itu 3 milimol dibagi ini 2 karena koefisiennya valensinya 1 berarti kita tulis 2 juga ya. 2 milimol. Oke. Berarti di sini hasilnya adalah 3 dibagi 2 1,5 kali 10 pangkat min 5. Oke. Lalu berarti POH sama dengan min log 1,5 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 5 min log 1,5. Jadi pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 1,5. Hasilnya 14 dikurangi 5, 9. Ya kan? Terus di sini ditambah berarti 9 plus log 1,5. Ya, hasilnya
plus log 1,5 untuk yang C. Ya. Apakah tadi ada yang menjawab benar? Nah, Dimas Fergiawan nih, 9 plus log 1,5. Nah, sekarang yang D. Yang D, ini gampang ya yang D itu. Yang D ini kan dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nih kalau yang D ini. Tinggal dimasukkan saja. Ya. Misal sini berarti H plus karena dia asam ya. Ka dikali asam lemah mol dibagi dengan mol basa konjugasi. 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya berapa? 50 mili dikali 0,1 yaitu 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Jadi ini 1 hasilnya 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 5 hasilnya 5. Oke. Jadi yang benar adalah yang C 9 plus log 1,5 dan yang E 5. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih kesempatan. Kalau tidak kita langsung masuk ke hidrolisis. Ini jangan sampai lupa tadi ya. Tadi kayaknya lupa kalau ini tuh basah. Jadi langsung dihitung aja dari ini 5 min log 1,5. Tadi ini tanyakan pH. Ini kan masih pOH. Ya. Alhamdulillah. Oke, jelas? Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke sini, menganalisis sifat asam basa netral pada larutan garam. Nah, larutan garam, hidrolisis garam. Larutan garam itu berasal dari hidrolisis garam. Jadi hidrolisis itu ada 3 ya. Yang pertama larutan garam tidak terhidrolisis. 2, larutan garam terhidrolisis sebagian. Yang ketiga, larutan garam terhidrolisis total atau sempurna. Nah, larutan garam tidak terhidrolisis. Berarti ini pH-nya sama dengan 7 atau netral. Ya. Larutan pH terhidrolisis sebagian itu ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. Jika larutan pH itu terhidrolisis sebagian itu bisa pH asam atau bisa pH basa. Jadi dia dapat bersifat asam dan dapat bersifat basa. Sedangkan yang ini juga sama, dapat bersifat asam dan dapat bersifat basa. Nah, kapan dia bersifat asam dan kapan dia bersifat basa itu kita lihat ya. Larutan garam tidak terhidrolisis itu terjadi antara reaksi garamnya itu terbentuk dari reaksi asam kuat ditambah basa kuat. Ya. Contoh, satu itu misal NaCl. NaCl itu kan berasal dari NaOH, Na-nya dari NaOH, Cl-nya dari HCl. Pasti kayak gitu aja ya. Ya, dari 2 ion itu kalian cari dari mana? Ini berarti dia netral sifat garamnya karena tidak terhidrolisis. Misal lagi apa? K2SO4, K2SO4. Dan nulis K2SO4.
itu kan K-nya dari KOH, ya. Lalu SO4-nya itu pasti dari H2SO4. Ini asam kuat, ini basa kuat, berarti dia juga netral sifatnya. Ya, ini untuk contoh nomor 1, yaitu larutan garam tidak terhidrolisis. Contoh nomor 2, larutan garam terhidrolisis sebagian itu bisa saja dari asam kuat plus basa lemah atau basa lemah plus basa kuat plus asam lemah. Nah, bedanya ini dengan dengan buffer. Kalau buffer tadi kan basa lemahnya harus sisa atau berlebih, ya kan? Tapi kalau hidrolisis garam, ini keduanya tuh harus habis bereaksi. Ya, jadi untuk sisa itu tidak ada dari asam atau basa yang tersisa. Jadi di paling bawah sisa itu hanya ada garam dan air. Untuk reaksinya atau reaktannya itu habis bereaksi. Itu syarat untuk hidrolisis ya. Jadi dia itu bisa bersifat asam atau basa dilihat dari ini. Sifat asam dan basa itu dilihat dari yang kuat. Kalau yang buffer tadi kan dilihat dari yang lemah kan. Kalau hidrolisis itu dia dari yang kuat. Jadi kalau reaksinya antara asam kuat dan basa lemah, maka dia akan membentuk garam asam. Ya, kalau basa kuat dengan asam lemah maka akan membentuk garam basa. Gitu. Misal contoh misal contohnya NH4Cl. Nah, NH4Cl ini adalah garam yang terbentuk dari NH4 itu pasti dari NH4OH, lalu Cl-nya itu dari HCl. Ini kan basa lemah. Di sini asam kuat. Maka NH4Cl itu akan bersifat sebagai asam. Karena asamnya asam kuat. Beda lagi sama misal KCN. KCN ini kan berasal dari K-nya itu dari KOH. Terus CN-nya itu dari HCN. Asam cyanida, ya. KOH-nya ini adalah sifatnya basa kuat, HCN itu asam lemah. Berarti dia garam KCN itu akan bersifat basa. Karena mengikuti yang kuat. Gitu. Gitu ya. Sampai di sini paham? Jadi garam ini terhidrolisis sebagian karena berasal dari basa lemah, asam kuat atau asam kuat dan basa lemah. Basa kuat dan asam lemah. Kayak gitu ya. Untuk yang nomor 3, terhidrolisis total atau sempurna, itu adalah garam-garam yang berasal dari reaksi antara asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah dan basa lemah itu akan menghasilkan garam yang terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna. Nah, sifat asam dan basa itu dilihat dari Ka dan Kb. Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemahnya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka sifatnya asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka sifatnya basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka sifatnya netral. Jadi ini tuh bisa asam, lemah, bisa asam, basa atau netral untuk hidrolisis sempurna itu bisa netral juga. Ya. Itu tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih besar maka asam, kalau Kb-nya lebih besar maka basa, jika sama maka netral. Kayak gitu. Contohnya apa, Pak? Gitu ya. Contohnya misal ya yang ini aja. Contohnya misal NH4CN. Kok NH4 ini? NH4CN. Ini kan dari NH4-nya dari NH4OH yang merupakan basa lemah, CN-nya dari HCN yang berupa asam lemah. Nah, sifatnya apakah asam, basa, atau garam? Kita lihat Ka dan Kb-nya. Ka-nya HCN berapa, Kb NH4OH-nya berapa. Dan saya tidak hafal, nanti dilihat aja di daftar tabel Ka dan Kb, maka kita dilihat mana yang lebih besar, itu akan menentukan sifat asam, basanya garam tersebut. Oke, bagaimana? Jelas?
Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk menentukan sifat asam basa netral dari suatu garam? Terus ini menentukan jenis-jenis hidrolisis juga ya. Ini ada hidrolisis sempurna, total, atau hidrolisis sebagian. Ada yang tidak terhidrolisis. Nah, syaratnya tadi itu, kalau reaksi antara asam dan basa, itu harus habis bereaksi semuanya, berarti dia terhidrolisis. Tapi kalau dia hanya sisanya itu yang lemah, berarti dia menjadi larutan buffer. Nah, itu prinsip reaksi antara asam dan basa. Gitu. Selanjutnya, menentukan pH larutan garam. Menentukan pH larutan garam. Nah, untuk pH untuk hidrolisis itu dia dari H+ itu berarti sama ya, rumusnya sama. H+ sama dengan akar KW per KB dikali ininya yang terhidrolisis. Berarti di sini dari asam. Bahasa konjugasi ya, sorry. Konjugasi. Kalau OH- sama ya, akar, ini biasanya garamnya. Garam kali valensi. Ini KW per KA kali garam kali valensi. Itu. KW itu 10⁻⁴ pasti. Nah, ini untuk rumusnya seperti ini ya. Jadi sama aja nanti ya. Nah, misal gini, contoh. Berapa pH NH4Cl 0,1 M. Berapa pH NH4Cl 0,1 M? Jika diketahui KB NH4OH itu 10⁻⁵. Oke, berapakah pH NH4Cl? Ini kan garam ya. Garam dari 0,1 M. Sebesar konsentrasinya 0,1 M. Seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu ya. NH4Cl itu garam asam atau garam basa. Gitu ya. NH4OH tambah HCl, ini dari NH4OH itu basa lemah, HCl itu asam kuat. Berarti dia terhidrolisis sebagian dan sifatnya adalah asam karena HCl-nya asam kuat. Berarti kita cari H+-nya. Berarti kita cari H+-nya. H+ sama dengan akar KW per KB dikali si konsentrasi NH4-nya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Saya gini, NH4Cl. Ini kan mengurai menjadi NH4+ plus Cl-. Ya. NH4+ itu kalau bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk NH4OH plus H+. Karena dia, kemarin kan saya sebutkan, ya, NH4OH itu asam lemah, berarti NH4+ adalah asam konjugasi itu kuat, berarti dia dapat terhidrolisis oleh air karena sifatnya kuat. Ya. Sedangkan Cl- ditambah dengan H2O itu tidak akan bereaksi, ya, karena dia sifatnya lemah. Cl- ini sifatnya basa lemah, tidak dapat bereaksi dengan air, ya. Maka di sini kan menghasilkan H+.
Ya kan di sini menghasilkan H+. H+ inilah yang menyebabkan dia bersifat asam. Kayak gitu ya. Jadi yang di sini yang dimaksud garam dikali valensi itu ya konsentrasi si ininya NH4+-nya. Misal kalau di sini dari NH4 2 kali SO4 gitu. Berarti kan di sini 2 NH4 ya. Berarti di sini NH4+-nya juga harus dikali 2 ya. 2 kali NH4+, 2 kali NH4 2 SO4 gitu. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus persamaannya H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 ini kan dikali berapa konsentrasi dari NH4+-nya 0,1. Ini kan kalau diuraikan kan jadi 0,1, ini 0,1, ini 0,1, ini 0,1 gitu kan. Ini 0,1. Itu 10 pangkat min 1. Seperti itu. Berarti di sini akar 10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat min 1 yaitu 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 yaitu 10 pangkat min 10. Hasilnya 10 pangkat min 5. H+-nya. Berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 5 hasilnya 5. Gitu. Nah, ini untuk pH NH4Cl 0,1 M. Katakanlah seperti itu. Nah, untuk yang pH larutan hasil reaksi asam dan basa itu ya kita harus cari dulu. Nah, reaksinya yang dipakai adalah yang akhir. Nah, kayak gitu. Contohnya seperti ini. Bisa kita gedein dulu dah. Misal contohnya apa ya? Misal HCl lah. HCl ditambah sama NH4OH tadi kayak gitu ya. Ini 0,1 M 100 mili. Ini 0,1 M 100 mili. Nah, ini kan bereaksi menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, di sini cari dulu reaksinya mula-mula. Mula-mulanya kan berarti 10 milimol. Di sini juga 10 milimol. Bereaksi karena ini sama kan dibagi 1 semua, berarti ini juga 10 milimol. Di sini 10 milimol, di sini juga 10 milimol. Sisanya ini habis ini 10 milimol. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan saja ya. H+ sama dengan KW per Ka dikali dengan konsentrasi si NH4+-nya. Ya, 10 pangkat min 14, ini akarnya belum tulis, per 10 pangkat min 5. Nah, yang ini harus kalian ingat adalah di sini kan masih 10 milimol. Kita harus cari M-nya dulu. M sama dengan mol dibagi liter atau milimol dibagi mililiter. Di sini 10 milimol dibagi total volumenya berapa? Ini 100, ini 100 berarti 200 dong. 200 mililiter. Nah, ini berapa? 1/2 kali 10 pangkat min 1. Ya, atau 5 kali 10 pangkat min 1. Min 2 ya, 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 konsentrasinya. Karena ini 10 dibagi 200 tadi. Ketemu akar berapa ini? 5 kali 10 pangkat min 11. Ini dicari akarnya dulu, baru dicari pH-nya. Kayak gitu. Dan seterusnya bisa kalian hitung sendiri ya sampai sini. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang menentukan pH hidrolisis? Sekali lagi ini kalau saya kasih contoh kan ininya 1 ya. Apa valensinya? Nanti kalau valensinya 2 kalian harus cari sendiri ya. Ini kalau asam berarti kalian harus cari si
asam konjugasinya di sini berapa asam konjugasinya. Kalau di sini O hamil berarti ini basa konjugasinya berapa. Oke, silakan bertanya tentang hidrolisis. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, maaf Pak, nyari KW-nya bagaimana? Oke. KW itu sebenarnya nggak usah dicari, udah ada ya. KW itu sebenarnya nggak usah dicari, udah ada. Hasilnya 10 pangkat min 14. Tuh. Tapi kalau kamu mau nyari tahu di mana KW, KW itu kan sebenarnya Ka itu kan konstanta ionisasi asam. Atau tetapan ionisasi asam. Kalau KB kan tetapan ionisasi basa, ya kan? Nah, KW ini tetapan ionisasi air atau water. Nah, kan H2O. H2O itu mulai jadi H+ terus OH-. Nah, H2O itu ini kan kalau kita cari KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Pak, kok nggak dibagi konsentrasi H2O? Ingat di pelajaran kesetimbangan yang ditulis di sini kan bentuknya aki atau yang apa? Gas, ya kan? Yang jadi di sini kan aki atau gas. Kalau zat murni S, L itu kan tidak dituliskan. Nah, H2O itu tuh liquid. Jadi kalau liquid itu di sini pasti tidak jadi pembagi. Jadi ini yang ini aja. Ion-ionnya itu aki ininya. Aqueous. Gitu. Nah, untuk H+ ini karena dia kan sifatnya netral di dalam air itu, dalam air murni H+ itu konsentrasinya 10⁻⁷, lalu OH- juga 10⁻⁷. Berarti kalau di sini tulis KW-nya berarti 10⁻⁷ dikali 10⁻⁷, karena dia sifatnya netral ya. Jadi kalau dicari pH-nya gitu kan min log H+, kenapa kok 7? Ya karena min log H+ itu 10⁻⁷ untuk air. Ya kan? H+-nya 10⁻⁷. Terus POH dicari POH min juga 7. Gitu loh. Karena kan ini netral 10⁻⁷. Di sini 10⁻⁴. Ini untuk mencari nilai KW ya. Untuk Hamzah. Nah, ini untuk Ali Hussein. Maksudnya garam garam valensi bagaimana Pak? Bisa jelaskan ulang. Oke. Jadi saya jelaskan ulang ya. Sampai sini paham dulu ya, ini yang KW ya. Nah, untuk yang garam valensi misal di sini. Misal kamu punya Na2SO4. Na2SO4 mah netral ya. Nah, misal apa ya? NH4 2 kali SO4. Ini kan mengurai jadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Gitu kan. Nah, ini kan garam asam ya, garam asam. Nah, garam asam itu berarti kita cari H+-nya. H+ sama dengan akar KW per KB dikali si konsentrasi NH4+. Benar? Nah, konsentrasi NH4+ ini kan misal kalau diketahui pasti ini ya, diketahui 0,1 M. Berarti ini berapa NH4+-nya? 0,2 M. Karena apa? Karena koefisiennya 2. Ini 1, ini 2. Ini berapa? Ini 0,1 M.
Gitu. Nah, yang kita pakai kan ini NH4+, ya kan? Yang kita pakai NH4+. Berarti di sini kita masukkan NH4+. Ya, konsentrasi NH4+-nya yaitu 2 kali konsentrasi si garam. Tapi kalau kalian pakai rumus H+ sama dengan akar KW per KB dikali garam, garamnya ini kan hasilnya 0,1 M ya. 0,1 M. Kan salah hasilnya jadinya. Kan yang dihitung kan NH4+-nya, di mana NH4+-nya itu 0,2 M. Gitu loh. 2 kali dari si garamnya. Maka di sini tulis garam kali valensi. Kalau di rumus yang umumnya. Maka ini valensinya kan 2. Ini 2 di sini tuh 2. Makanya 2 dikali konsentrasi garamnya berapa? 0,1. Jadi 0,2. Gitu. Tapi kalau kalian bingung valensinya, ya udah tulis sini aja. Tulis yang lemah ya. Tulis yang lemah di sini. Dan nanti tinggal mengikuti saja di sininya. Berapa. Gitu. Itu ya Ali. Ada yang masih bingung atau gimana? Pak, paham. Terima kasih. Ya, terima kasih Ali. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, waktu kita tinggal 15 menit ya. Kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir di sini adalah kelarutan. Kelarutan itu apa gitu ya? Kelarutan itu adalah konsentrasi maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam larutan jenuh. Oke. Konsentrasi maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam larutan jenuh. Biasanya satuannya molar atau terserah, bisa gram per liter juga bisa. Nah ini konsentrasi maksimal zat terlarut yang dapat larut. Ini biasanya hanya untuk basa atau garam yang susah larut. Ya, garam atau basa atau garam yang susah larut. Gitu. Nah, jadi yang namanya larutan jenuh itu misalnya ini larutan ya. Ada larutan jenuh nih, misalnya larutan jenuh. Larutan jenuh itu dia itu sudah maksimal tuh, zat terlarut yang dapat larut sudah maksimal. Jadi kalau misal ditambahkan lagi zat terlarut, ditambahkan lagi, itu udah si larutan ini sudah tidak bisa melarutkan lagi, sehingga zat yang ditambahkan itu akan mengendap di bawah. Gitu. Itu disebut sebagai larutan jenuh. Kalau sudah ada endapannya, itu berarti namanya larutan lewat jenuh. Nah, tapi kalau larutan tersebut masih bisa ditambahkan zat terlarut, masih bisa melarutkan zat terlarut, itu dinamakan larutan belum jenuh. Nah, jadi larutan aja bisa jenuh ya. Ada larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Gitu. Nah, nilai kelarutan itu, misal saya punya MgCl 2. Ini kan mengurai menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Nah, misal di sini nilai kelarutan pada larutan jenuh itu konsentrasi 0,1. Ya kan? 0,1. Berarti di sini berapa? Sesuai dengan perbandingan koefisien, ini 0,1, di sini 0,2. Gitu kan ya? Nah, berarti kalau kita cari KSP itu berarti konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi 2Cl- pangkat 2. Pangkat koefisiennya. Ya, harus pangkat koefisiennya di sini. Ya. Di sini berarti 0,1 dikali 0,2 pangkat 2. Ya, 0,1 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Ketemu 4 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Itu nilai KSP, hasil kali kelarutan.
Hasil kali kelarutan itu ini KSP ini ya. Hasilnya sesuai dengan ini perbandingannya ya, perbandingannya. Nah, jadi itu tergantung berarti jumlah ionnya, tergantung jumlah ionnya. Misal kalau dia apa ya contohnya ya, misal CH3, kalau dia dua ion itu contohnya apa ya? MgSO4 misalnya. MgSO4. Ini kan mengurai jadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Kalau di sini misal kelarutannya nilainya X, berarti di sini X, di sini X. Berarti nilai KSP-nya adalah X kuadrat. Karena kan ini hasil dari perkalian Mg2+ dikali perkalian SO4 2-. Gitu. Nah, ini untuk yang 2 ion. Kalau yang 3 ion, kayak tadi ya, misal MgCl2 itu kan mengurai menjadi Mg2+ ditambah Cl-. 2 kali Cl-. Misal di sini kelarutannya X ya. Berarti di sini X, di sini 2X. Benar? Nanti kalau KSP-nya berarti kan X dikali 2X pangkat 2. Jadi di sini X, di sini 4X pangkat 2, ketemu 4X pangkat 3. Itu dilihat dari jumlah ionnya. Jadi untuk menentukan nilai KSP itu biasanya dilihat dari jumlah ionnya. Dilihat dari jumlah ionnya. Ya. Jadi kalau namanya kelarutan, kalau dia nilai kelarutannya tinggi, itu artinya dia akan semakin mudah larut. Jadi kalau semakin rendah berarti semakin susah larut, itu ya. Kalau semakin rendah dia semakin susah larut. Yang dilihat itu bukan nilai KSP-nya, tapi dilihat dari nilai S-nya. Ya. Tapi itu juga bisa dilihat dari KSP-nya kalau jumlah ionnya itu sama. Misal kalau KSP-nya untuk 2 ion itu nilainya pasti S pangkat 2. Kalau 3 ion itu 4S pangkat 3. Kalau 4 ion itu 27S pangkat 4. Kalau 5 ion 108S pangkat 5. Nah, itu kalau silakan dilihat lagi di video terakhir saya yang saya share, itu sudah saya jelaskan di situ juga. Ini kalau nggak percaya, cari aja dalam ini 2 ion, 3 ion, 4 ion, dan 5 ion, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kan kalau dicari nilai S-nya, misalnya diketahui nilai KSP-nya, kalau yang ini kan berarti akar KSP, gitu kan. Ini kalau nilai cari S-nya, S sama dengan berarti akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4, gitu kan, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini ya, berkaitan dengan menentukan kelarutan dari sekali kelarutan itu ini tadi ya. Apakah dia dilihat 2 ion, 3 ion, 4 ion, dan seterusnya, itu kalian harus tahu. Kalau cari S-nya, KSP-nya itu 2 ion itu S2, S pangkat 2. Berarti nilai S-nya berarti KSP di akar pangkat 2, dan seterusnya. Itu ya. Silakan dicari sendiri ini untuk yang 3 ion, 4 ion, dan 5 ion. Menentukan nilai tetapan hasil kali kelarutan, itu berarti nilai KSP. Kalau diketahui S-nya untuk 2 ion, berarti tinggal S pangkat 2. Kalau 3 ion tinggal 4S pangkat 3. Nah, ini jangan lupa nih. Ini S-nya harus dipangkatkan 3 dulu, baru dikali 4. Seperti ini S-nya harus dipangkatkan 4 dulu, baru dikali 27. Jangan 27 dikali S dulu, baru dipangkatkan 4. Itu akan salah di situ ya. Kayak gitu. Nah, untuk menentukan tingkat kemudahan larut dari suatu senyawa itu ini berarti ya, kelarutan yang lebih tinggi itu akan semakin mudah larut.
Sebaliknya, jika kelarutannya semakin rendah, itu akan semakin susah untuk larut. Jadi seperti itu. Ya. Untuk yang nomor 4. Untuk nomor 5, menentukan nilai kelarutan suatu senyawa dalam larutan yang dipengaruhi ion senama atau pH. Itu silakan bisa dilihat di video terakhir yang sudah saya share. Itu ada contohnya. Kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5 gitu. Itu contohnya kurang lebih seperti itu. Ya, tentang pembahasan soal latihan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Berikut juga dengan meramalkan terjadinya endapan. Itu juga ada di video yang terakhir saya share, yaitu tentang pembahasan ya. Itu kalau nggak salah di nomor-nomor terakhir itu kalau nggak salah ya. Nomor-nomor terakhir itu ada pembahasannya di situ. Nah, ini kalau kayak saya jelaskan ulang kayaknya susah ya. Karena waktunya juga sedikit ya. Nah, yang silakan nanti kalian lihat lagi, kalau belum paham juga silakan ke saya. Nah, kurang lebih itu untuk meramalkan itu kalian harus tahu nilai QSP dan KSP. QSP itu yang dihitung, KSP itu yang dilihat, diketahui. Kalau nilai QSP ya kurang dari nilai KSP, berarti ini larutannya belum jenuh. Berarti dia terus KSP sama dengan KSP, QSP sama dengan KSP, itu ada larutan tepat jenuh. Nah, kalau QSP lebih besar daripada KSP, itu larutan lewat jenuh. Nah, larutan lewat jenuh, kalau QSP-nya lebih dari KSP. Nah, untuk yang ini dan ini itu tidak membentuk. Untuk yang ini dan ini itu tidak ada endapan atau tidak membentuk endapan. Sedangkan yang ini itu karena lewat jenuh berarti dia membentuk endapan. Kayak gitu ya. Jadi yang bisa membentuk endapan itu hanya yang ini, yang satu ini yang membentuk endapan, yang dua ini tidak bisa membentuk endapan. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya rasa sudah saya sampaikan semua tentang kisi-kisi. Silakan kalau mau ada yang bertanya, silakan. Ini karena ini pertemuan terakhir kita ya. Sebelum minggu depan PAT. Dan saya ingatkan nanti hari Jumat ini ya, hari Jumat ini tanggal berapa hari Jumat? Hari Jumat tanggal 9 ya, itu akan ada kuis persiapan PAT, di mana kuis tersebut itu soal-soalnya berdasarkan kisi-kisi yang sudah kita bahas. Berdasarkan kisi yang sudah bahas dan kurang lebih akan sama seperti PAT, kurang lebih akan sama seperti PAT. Intinya latihan bentuk PAT. Dan nilainya nanti akan saya input sebagai bahan pertimbangan juga, nilai yang didapatkan dari kuis nanti. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Hari Jumat pukul 13.00 sampai 15.00. Jadi selama 2 jam. Soalnya sama, 40 soal sama kayak PAT, waktunya sama, 2 jam sama kayak PAT. Kalian diperkenankan untuk menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung yang lain, gitu ya, untuk selama mengerjakan hari kuis nanti. Alat hitungnya boleh di ini, tapi kalau bisa jangan mencontek dan jangan bekerja sama, karena ini persiapan kalian, bentuk persiapan kalian menuju PAT minggu depan, kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita cukupkan lah ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya. Nanti jangan lupa setelah ini isi absen ya, isi absen di Google Classroom. Jangan lupa nanti akan saya share absennya. Terus karena ini juga pertemuan terakhir sebelum kalian naik kelas nanti ya, saya ucapkan terima kasih untuk yang kerjasamanya selama kurang lebih 1 tahun. Kalian bersama saya mempelajari Kimia Dasar 1, dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama kurang lebih 1 tahun saya mengajar itu kalian walaupun tidak pernah secara langsung bertemu dalam kelas gitu ya, masih dalam pertemuan virtual atau Google Classroom, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, atas segala kesalahan, kekurangan, mungkin menyakiti hati kalian atau ya mungkin ada sesuatu dari saya yang tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nggak perlu khawatir, nanti setelah ini yang tadi masih keluar masuk Zoom, rekamannya akan saya share di Google Classroom juga. Saya juga berdoa semoga ilmu yang sudah kalian pelajari selama kurang lebih 1 tahun dengan saya itu bisa bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya, dan minggu depan dapat melaksanakan PAT dengan lancar semua pelajaran dan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.